Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Milani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin mempresentasikan materi tentang efektivitas dan ketidakefektifan pembelajaran daring. Pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease telah mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia, mempengaruhi ke penutupan sekolah, universitas, dan perguruan tinggi. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan. Sehingga beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan online. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online atau layar smartphone yang kita gunakan menggunakan jaringan internet, dan guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Semua sektor merasakan dampak corona, dunia pendidikan salah satunya. Dilihat dari kejadian sekitar yang sering terjadi, baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran pun bersama. Mulai belajar melalui video call yang dihubungkan dengan guru yang bersangkutan, diberi pertanyaan satu persatu, hingga mengabsen melalui voice note yang tersedia di WhatsApp. Materi-materinya pun diberikan dalam bentuk video yang berdurasi kurang dari 2 menit. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data atau kuota yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah atau kurang mampu. Hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal, yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga kurang optimal melaksanakannya. Ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anaknya baik positif maupun negatif. Seperti misalnya ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur, sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah. Diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar. Dengan kejadian ini, orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak mereka dalam belajar.
Setelah mendapat pengalaman ini, diharapkan para orang tua mampu belajar bagaimana cara mendidik anak-anak mereka di rumah. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak tanpa persiapan yang matang, tetapi semua ini harus dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti maupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kegagapan pembelajaran daring memang nampak terlihat di hadapan kita. Tidak satu atau dua sekolah saja, melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia. Komponen yang sangat penting di proses pembelajaran daring perlu ditingkatkan dan perbaiki. Pertama dan terpenting adalah jaringan internet yang mumpuni aplikasi dengan platform yang Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring seperti dapat diakses dengan mudah, cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet. Kamu sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Dengan menerapkan e-learning, kamu dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Di samping kelebihan, tentunya terdapat kekurangan pembelajaran tersebut, seperti ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi, harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring, dan harga kuota yang semakin melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Dan terdapat kesulitan atau hambatan pembelajaran daring ini, seperti kesulitan mencari jaringan untuk siswa yang tinggal di pedesaan dan kondisi orang tua siswa yang lebih banyak menggunakan smartphone. Kemudahan dari pembelajaran daring ini seperti lebih praktis dan santai. Praktis karena dapat memberikan tugas setiap saat dan pelaporan tugas setiap saat. Pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, physical distancing, menjaga jarak aman. Juga menjadi pertimbangan memilih pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan pihak sekolah atau madrasah aman. Juga menjadi pertimbangan memilih pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan pihak sekolah atau madrasah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana seperti semula. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan tentang efektivitas dan ketidakefektifan pembelajaran daring di masa pandemi. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.